Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piki Satria Ramadan dari kelas Informatika 1 dengan NPM 41155050230021. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengujian mata kuliah, implementasi, dan pengujian perangkat lunak. Jadi strategi pengujian aplikasi yang telah dibuat. Jadi di sini terbagi dalam 4 poin. Yang pertama yaitu strategi pengujiannya seperti apa. Terus yang kedua jenis pengujiannya kayak gimana. Nomor 3 pendekatan pengujiannya kayak gimana. Dan poin terakhir yaitu kesimpulan. Baik, langsung ke poin ke-1 yaitu strategi pengujian. Fungsi utama dari pengujian aplikasi. Strategi pengujian berfungsi untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan spesifikasi yang ditentukan. Jadi, ketika kita disuruh membuat aplikasi oleh user atau pengguna, pasti user itu memiliki kebutuhan spesifikasi yang dibutuhkan ketika kita ingin membuatkannya menjadi aplikasi. Nah, yang kedua itu strategi pengujian diperlukan agar proses pengujian terstruktur. Misalnya ketika pengujian dari front end, back end, atau bagian-bagian lainnya yang harus diuji. Terus tujuan utamanya apa sih? Jadi tujuan utamanya itu yaitu menemukan bug atau kesalahan logika saat membuat codingan atau mengcoding. Yang kedua, menjamin kualitas aplikasi. Ketika kita membuat aplikasi, namun aplikasi tersebut tidak diuji, maka aplikasi tersebut kualitasnya bisa terbilang buruk, karena bisa saja ketika sudah di-upload atau sudah di-rilis secara global, ketika ditemukan bug, itulah kualitas yang tidak diinginkan akan terekspos. Yang ketiga yaitu memastikan kesesuaian dengan spesifikasi, karena user pasti membutuhkan beberapa spesifikasi aplikasi. Nah, kita sebagai pembuatnya itu harus memastikan kesesuaiannya. Seperti itu. Terus yang kedua itu jenis pengujian. Jenis-jenis pengujian dari aplikasi. Yang pertama yaitu unit testing, menguji fungsi dari program. Jadi kita itu melihat coding-codingannya, terus fungsi-fungsi dari aplikasinya apa saja, apakah sesuai atau tidak, apakah menemukan bug atau tidak. Yang kedua yaitu integration testing, menguji tiap fungsi yang terhubung. Jadi ketika ada fungsi A dengan fungsi B yang terhubung, maka harus dites. Misalnya seperti ada fungsi login, apakah setelah login itu bisa langsung maju ke halaman berikutnya atau malah ngebug, malah error. Nah, itulah fungsi integration testing. Yang ketiga yaitu sistem testing, menguji sistem sebagai kesatuan. Aplikasi yang telah dibuat itu diuji semuanya. Semua aplikasi yang sudah dibuat, sistem-sistemnya, fungsi-fungsinya, semua dites apakah memiliki bug atau tidak, apakah ada kesalahan-kesalahan atau error atau apapun itu, apakah tidak. Nah, yang terakhir itu acceptance testing. Acceptance testing ini diuji oleh user terhadap kesesuaian aplikasi. Jadi ketika kita membuat aplikasi, apakah aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan user, apakah spesifikasinya sesuai dengan keinginan user atau tidak. Nah, jika tidak, maka apa yang harus diperbaiki? Jika sudah,
maka tinggal rilis secara global. Yang ketiga yaitu pendekatan pengujian. Yang pertama, white box testing. Pengujian ini berdasarkan struktur kode. Jadi tester itu melihat kode-kodenya, apakah ada kesalahan penulisan atau kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin tidak diketahui oleh pengkodingnya tersebut. Terus yang kedua yaitu black box testing. Pengujian dari sisi pengguna tanpa melihat kode. Jadi melihat dari outputnya. Misal ketika membuat website, dilihatlah apakah semua fungsi yang ada di website tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Yang ketiga yaitu gray box testing, yaitu kombinasi antara white box dan juga black box, tetapi terfokus pada outputnya saja. Jadi ketika gray box testing dilaksanakan, codingan dan juga output atau tampilannya itu dites apakah berhasil atau ada bug atau ditemukanlah apa sesuatu yang janggal, tapi lebih terfokus pada tampilannya apakah sesuai atau tidak. Jadi yang keempat, dilanjut ke kesimpulan. Jadi pengujian ini digunakan untuk mengetahui bug yang ada di aplikasi yang sudah dibuat. Semakin banyak bug semakin bagus, tetapi itu tuh ada maksudnya, bukan ketika aplikasi dibuat harus banyak bug, enggak gitu. Tapi maksud dari semakin banyak bug semakin bagus itu karena ketika aplikasi sebelum dirilis tapi sudah dites dan menemukan banyak bug, itulah yang bagusnya. Karena sebelum rilis itu masih bisa diperbaiki. Sedangkan kalau misal aplikasinya sudah dirilis secara global atau secara resmi, tiba-tiba menemukan bug, nah itu yang bikin sulit. Karena harus maintenance dan pastinya mengganggu pengguna. Jadi maksud dari semakin banyak bug dan semakin bagus itu, sebelum dirilis harus di testing terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.